Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan semakin bersemangat. Nah, jumpa lagi pada pelajaran matematika. Kita sudah masuk subtema 3. Apa yang akan kita bahas kali ini? Yaitu penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Simak baik-baik penjelasannya ya. Tentukan hasil penjumlahan berikut dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Soal A. 146 ditambah 113 sama dengan. Kita mulai dengan cara bersusun panjang. Kita buat bentuk panjangnya terlebih dahulu ya. 146 sama dengan 100 ditambah 40 ditambah 6. Kemudian bentuk panjang dari 113 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 3. Kemudian kita jumlah seluruhnya. Dimulai dari yang paling belakang, yaitu 6 ditambah 3. 6 ditambah 3 berapa ya? Ya, 9. Kemudian 40 ditambah 10 sama dengan ya 50. Kemudian yang paling depan yaitu ratusan, 100 ditambah 100 sama dengan 200. Jadi hasilnya adalah 259. Cara selanjutnya yaitu bersusun pendek atau cara menurun. 146 ditambah 113. Kita mulai dari yang paling belakang ya nak. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Kemudian 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya adalah 259. Sama ya, cara bersusun panjang maupun cara bersusun pendek hasilnya adalah sama. 146 ditambah 113 sama dengan 259. Soal selanjutnya masih tentang penjumlahan. B. 170 ditambah 168 sama dengan. Kita mulai dari cara bersusun panjang. Kita buat bentuk panjangnya terlebih dahulu ya. 170 sama dengan 100 ditambah 70 ditambah 0. Kemudian 168 sama dengan 100 ditambah 60 ditambah 8. Kita jumlahkan dimulai dari yang paling belakang. 0 ditambah 8 sama dengan 8. 70 ditambah 60 sama dengan 130. Namun dalam penulisan bentuk panjang kita akan jabarkan menjadi 100 ditambah 30. Selanjutnya 100 ditambah 100 sama dengan 200. Nah, coba kalian perhatikan bentuk panjangnya. Dalam penulisan bentuk panjang, setiap nilai tempat harus 1 ya nak. Tetapi lihat di sini ratusannya ada 2, yaitu 200 dan 100. Oleh karenanya 200 dan 100 harus kita gabungkan dengan cara menjumlahkan. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Jadi sama dengan 300 ditambah 30 ditambah 8. Hasilnya adalah 338. Kemudian cara bersusun pendek. 170 ditambah 168. Kita mulai dari yang paling belakang yaitu 0 ditambah 8. 0 ditambah 8 sama dengan 8. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Namun penulisannya angka 3 yang kita tulis, angka satunya kita simpan di atas angka 1. Ingat, jangan sampai tertukar dalam penempatannya ya nak. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 338. Nah, bisa kita tulis 170 ditambah 168 sama dengan 338. Pembahasan selanjutnya yaitu pengurangan. Tentukanlah hasil pengurangan berikut dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. A.
248 dikurang 165 sama dengan. Cara bersusun panjang. Kita buat bentuk panjangnya dulu ya. 248 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 8. Kemudian 165 sama dengan 100 ditambah 60 ditambah 5. Kita kurangi seluruhnya ya. Dimulai dari yang paling belakang, yaitu 8 dikurang 5. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kemudian 40 dikurang 60. Karena 40 lebih kecil daripada 60, jadi tidak bisa dikurangi ya nak. Oleh karenanya 40 meminjam kepada yang di depan, yaitu ratusan. Dalam cara bersusun panjang, jika kita meminjamnya kepada ratusan, maka dipinjaminya 100. Jika meminjamnya kepada puluhan, maka dipinjaminya 10. Nah, karena 40 meminjam kepada ratusan menjadi 140. Dan 200-nya sekarang berubah menjadi 100 karena sudah dipinjami kepada 40. Kemudian 140 dikurang 60 sama dengan 80. Nah, selanjutnya yang ratusan, 100 dikurang 100 sama dengan 0. Nah, kita lihat bentuk panjangnya. Tidak ada yang double ya nilai tempatnya. Bisa kita langsung jumlah. Sama dengan 83. Kita lanjut ke cara bersusun pendek. 248 dikurang 165. Kita akan mulai mengurangi dari belakang, yaitu 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kemudian 4 dikurang 6. Tidak bisa ya nak, karena 4 lebih kecil daripada 6. Maka kita harus meminjamnya kepada yang di depan, yaitu angka 2. Dalam cara bersusun pendek, kita hanya mendapatkan pinjaman dari angka sebelahnya 10. Dan angka yang meminjamkan akan berkurang 1. Nah, kita coret ya, 4. Karena sudah dipinjami 10 maka menjadi 14, dan 2 karena sudah berkurang menjadi 1. Nah, sekarang jika sudah seperti ini, 14 dikurang 6 sama dengan 8. Kemudian 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, 0 di depan angka itu kan tidak perlu ya nak, jadi kita hilangkan dan hasilnya adalah 83. Jadi 248 dikurang 165 sama dengan 83. Soal cerita. Selesaikan soal-soal cerita berikut. 1. Paman memanen 152 buah jeruk dan 64 buah apel. Berapa jumlah buah yang dipanen paman? Nah, di sini ada kata jumlah. Itu berarti kita menyelesaikannya dengan cara penjumlahan. 152 ditambah 64. Kita selesaikan dengan cara bersusun pendek. Perhatikan penempatannya ya nak. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Harus sejajar, tidak boleh seperti ini ya nak. Mari kita selesaikan. Dimulai dari belakang ya. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Maka yang kita tulis angka 1 saja. Satunya kita simpan di atas. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi seluruh buahnya jumlahnya adalah 216 buah. Contoh selanjutnya. Made mempunyai 165 kelereng dan Tony mempunyai 72 kelereng. Berapakah selisih kelereng mereka? Nah, di sini ada kata selisih yang artinya pengurangan. Mari kita selesaikan dengan cara bersusun pendek. 165 dikurang 72. Kita selesaikan dari yang paling belakang. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 6 dikurang 7 tidak bisa ya, karena 6 lebih kecil dari 7. 6 harus meminjam kepada 1. Nah, 1 sudah berkurang maka menjadi 0. Kemudian 6 menjadi 16. Dan 16 dikurang 7 sama dengan 9. Kemudian 6
0 karena tidak ada yang mengurangi lagi, jadi langsung kita turunkan ya. Tetapi karena 0 di depan angka tidak perlu ditulis, maka kita hapus saja. Jadi selisih kelereng mereka adalah 93 kelereng. Alhamdulillah kalian sudah mengenal bagaimana cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Terima kasih sudah menyimak videonya ya. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.